Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lukmanul Hakim Sulaiman. Saya dari program studi akuntansi Universitas Dian Nusantara. Hari ini untuk menyelesaikan tugas besar saya akan mempresentasikan mengenai sistem produksi tepat waktu atau just in time. Sebenarnya apa sih just in time itu? Jadi sistem produksi tepat waktu atau just in time merupakan sistem produksi atau sistem manajemen fabrikasi modern yang dikembangkan oleh perusahaan-perusahaan Jepang yang pada prinsipnya hanya memproduksi jenis-jenis barang yang diminta sejumlah yang diperlukan dan pada saat dibutuhkan oleh konsumen. Konsep just in time adalah suatu konsep di mana bahan baku yang digunakan untuk aktivitas produksi didatangkan dari pemasok atau supplier tepat pada waktu bahan itu dibutuhkan oleh proses produksi, sehingga akan sangat menghemat bahkan meniadakan biaya persediaan barang atau penyimpanan barang atau stocking cost. Jadi pada prinsipnya just in time itu merupakan sebuah konsep di mana kita ingin memproduksi suatu barang nih, tapi tanpa harus ada persediaan gitu. Jadi kita hanya memproduksi barang yang diminta saja. Misalkan kita ingin membuat membuat suatu kendaraan, misalkan di pabrik-pabrik mobil. Biasanya pabrik-pabrik tersebut membuat mobil hanya ketika ada pesanan saja. Dan pabrik-pabrik tersebut memesan bahan baku, entah itu suku cadang dan sebagainya untuk merakit mobil tersebut, hanya ketika memang ada permintaan untuk membuat mobil tersebut saja. Jadi jika tidak ada permintaan untuk membuat mobil tersebut, perusahaan atau pabrik tidak akan melakukan pembelian bahan baku gitu. Kemudian ada setidaknya 7 jenis pemborosan yang mana penyebabnya antara lain karena overproduksi, waktu menunggu, transportasi, pemrosesan, tingkat persediaan barang, gerak, dan cacat produksi. Sementara itu, ada 4 konsep pokok yang harus dipenuhi dalam melakukan atau melaksanakan just in time ini. Nah, antara lain pertama, produksi just in time merupakan produksi yang dibutuhkan hanya pada saat dibutuhkan dan dalam jumlah yang diperlukan. Autonomasi merupakan suatu unit pengendalian cacat secara otomatis yang memungkinkan unit cacat mengalir ke proses berikutnya. Tenaga kerja fleksibel, maksudnya adalah mengubah-ubah jumlah tenaga kerja sesuai dengan fluktuasi permintaan. Berpikir kreatif dan menampung saran-saran karyawan. Contoh kasus pertama, McDonald. Kita pasti udah familiar banget sama McDonald kan. Siapa sih yang nggak tahu sama salah satu restoran fast food yang cukup besar banget, bukan cuma di Indonesia, tapi saya rasa di sebagian besar belahan bumi lainnya juga McDonald ini cukup terkenal. Nah, dalam praktiknya ini McDonald ini menggunakan just in time system, di mana mereka tidak akan memasak sampai pelanggannya menentukan pesanan yang spesifik. Jadi ya seperti itu, just in time itu langsung gitu. Jadi semua serba langsung saja. Ketika ada permintaan baru mereka akan membuat pesanan tersebut gitu. Kemudian penerapan just in time pada McDonald ini biasanya sophisticated burger making technology, including record breaking bun toaster. Kemudian McDonald able to make food fast enough to wait until it's been ordered. Kemudian reduction is wastage. Jadi dengan just in time ini McDonald akan mampu menciptakan sebuah
sirkulasi di mana pemesan tuh bisa langsung nunggu pesanannya di tempat sementara pesanannya sedang dibuat. Hal ini juga just in time ini juga akan mengurangi bahan-bahan baku yang terbuang. Karena saya pernah baca di sebuah artikel bahwa sebelum McDonald menggunakan metode JIT ini, mereka banyak banget membuang bahan-bahan sisa yang tidak tidak terpakai gitu. Karena mungkin pembelinya kurang sementara mereka terus nyetok bahan baku, lama-kelamaan bahan baku itu menjadi tidak terpakai atau basi lah, busuk dan sebagainya. Nah, dengan adanya JIT ini, just in time ini, mereka bisa meminimalisir hal tersebut dengan begitu signifikan. Keuntungan just in time bagi McDonald's apa sih sebenarnya? Jadi pertama, meningkatkan kualitas. Burger yang disiapkan dan disajikan benar-benar burger yang fresh, sehingga kualitas akan meningkat. Pelayanan kepada pelanggan. Karena burger dibuat hanya ketika setelah terjadi pesanan, maka membuat pesanan yang spesial bukanlah hal yang sulit. Misal, teman kita ada yang ulang tahun atau ada acara khusus yang mau kita selenggarakan di McDonald misalnya. Kita bisa langsung request dan bisa langsung dibuatkan saat itu juga. Contoh kasus sederhananya seperti itu. Kemudian dari cost reduction, karena terdapat pengurangan yang signifikan dari wastage, sebagai bahan yang tidak termasuk, maka memiliki higher shelf life. Gitu. Jadi, ya seperti itu. Jadi, kayak tadi, biaya tuh menjadi berkurang karena tidak ada banyak yang dibuang, tidak ada banyak bahan sisa yang dibuang gitu. Jadi nggak ada bahan yang sia-sia. Mengurangi waktu tunggu. Waktu tunggu pembeli berkurang dari 11 menit menjadi sekitar 1 sampai 3 menit saja. Jadi mungkin cukup sekian presentasi sederhana saya mengenai just in time. Pada umumnya just in time itu sebuah proses yang sangat sederhana karena digunakan untuk memangkas banyak sekali hal, untuk mempercepat proses juga. Jadi kedepannya sebagian besar perusahaan-perusahaan, pabrik-pabrik juga pasti akan menggunakan metode just in time. Contoh sederhananya kayak coffee shop sekarang coffee shop semua rata-rata menggunakan just in time juga. Jika ada pesanan baru mereka akan buka. Oke, cukup sekian accounting 101 dari saya. Nantikan konten saya selanjutnya. Kritik dan saran saya tunggu untuk membangun materi-materi ke depannya. Terima kasih.